Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai perencanaan dan keekonomian proyek pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair dari pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Naik Marganda, yang kedua saya sendiri Septian Ari Kurniawan, dan ketiga Rizky Rotbi. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua gambaran umum proyek, ketiga konsep dasar penghitungan finansial, 4 pengumpulan dan pengolahan data, 5 analisis dan interpretasi data, dan yang keenam adalah kesimpulan. Biogas sebagai salah satu sumber energi terbarukan dibentuk melalui proses pencernaan anaerobik atau dekomposisi material organik tanpa adanya oksigen. Di Indonesia, sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, limbah organiknya tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbeda dengan negara Thailand dan Malaysia yang telah berhasil menerapkan konversi limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi listrik, di mana pada saat yang bersamaan mengolah POMI ini juga memenuhi peraturan lingkungan terkait pengolahan limbah dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui bahwa biogas ini didominasi oleh CH4 yang memiliki efek lebih besar dibandingkan CO2 dalam pemanasan atmosfer. Di tabel sebelah kanan terlihat potensi POME di Indonesia adalah sebesar 1.280 MW elektrik. Namun yang digunakan hingga akhir tahun 2019 adalah sebesar 100 MW elektrik. Dalam implementasi pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME tadi, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat menghambat investasi, di mana permasalahan ini menyangkut hal teknis dan non-teknis. Untuk hal teknis dapat berupa dari mana ketersediaan limbah POME tersebut, seberapa banyak kuantitasnya, dan bagaimana kualitasnya. Dan untuk masalah non-teknis adalah dari sisi keekonomiannya. Studi perencanaan dan analisis ekonomi yang kami lakukan di sini bertujuan untuk menganalisis kecukupan limbah POME dalam menghasilkan biogas untuk memproduksi listrik dan menganalisis kelayakan finansialnya. Untuk gambar umum proyeknya, jadi proyek yang kami analisis di sini adalah sebuah pabrik kelapa sawit milik PT Citra Putra Kebun Asri yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pabrik ini memiliki kapasitas 30 ton per jam, di mana basis desainnya adalah 135.000 ton dengan jam operasional 15 jam per harinya, atau 300 hari per tahun. Air limbah POME dikumpulkan dalam serangkaian kolam menggunakan desain umpan tunggal dan diolah dengan sistem anaerobik. Dia untuk diolah sebelum dibuang, namun untuk limbah yang lainnya seperti tandan kosong itu digunakan sebagai boiler pabrik, sisa cangkang juga dijual ke pihak lain, atau lebih umum digunakan sebagai pupuk kompos. Oke, fasilitas penangkapan biogas pada pabrik kelapa sawit memberikan serangkaian opsi pemanfaatan dari pabrik kelapa sawit itu sendiri. Yang pertama bisa menjadi bahan bakar burner maupun boiler. Yang kedua menghasilkan listrik untuk digunakan sendiri di pabrik itu, atau menghasilkan listrik untuk dijual ke jaringan PLN sebagai menambah pemasukan dari pabrik itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa biogas itu terdiri dari metana, maka biogas dapat menggantikan gas alam untuk berbagai aplikasi. Nah, untuk mengolah POME menjadi biogas itu dapat dilihat di gambar sebelah kanan bahwa terdapat 4 tahap secara umum, di mana tahap pertama ini merupakan tahap pengolahan awal, di mana pada tahapan ini POME itu dikondisikan sesuai dengan parameter yang sesuai untuk
digester ini. Digester ini ada dua macam. Yang pertama ada covered lagoon, dan yang kedua adalah continuous stirred tank reactor atau CSTR. Disinilah biogas itu terbentuk. Setelah melewati digester ini, biogas akan melalui tahapan pengondisian biogas, di mana pada tahapan ini biogas dikondisikan sesuai dengan spesifikasi dari gas engine-nya. Nah, di tahap pemanfaatan ini, barulah si biogas itu digunakan. Pertama bisa untuk gas engine, yang bisa digunakan untuk pemakaian sendiri dari pabrik kelapa sawit itu, ataupun dijual ke PLN untuk masuk ke jaringan listrik. Berikutnya akan masuk ke konsep dasar penghitungan finansial, di mana terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi. Yang umum dipakai yakni yang pertama metode net present value atau NPV, yang kedua metode internal rate of return atau IRR, yang ketiga return of investment atau ROI, yang keempat minimum attractive rate of return atau MAR, dan yang kelima adalah metode payback period atau PBP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Rizky. Baik, terima kasih Saudara Ari. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan mengenai konsep dasar perhitungan finansial. Nah, ini ada beberapa konsep. Yang pertama mengenai net present value, NPV, dan payback period. Net present value adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. Jadi, asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau tahun ke-0. Jadi, ada dua diagram di situ. Yang sebelah kiri yaitu menunjukkan kondisi awal. Jadi setiap tahun ada benefit dan ada biaya, kemudian ada investasi dan nilai sisa. Kemudian ketika dilakukan NPV metode, terdapat PWB, present worth of benefit, di tahun ke-0 dan present worth of cost di tahun ke-0 juga. Kemudian yang metode kedua yaitu mengenai internal rate of return. Nah, di sini berbeda dengan metode sebelumnya, di mana umumnya kita mencari nilai ekivalen dari cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu utama. Maka pada metode IRR ini justru yang akan dicari adalah suku bunganya di saat NPV sama dengan 0. Yang selanjutnya tahap metode ketiga yaitu return of investment atau ROI. Nah, di sini return of investment ini adalah ukuran sebuah kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Nah, di sini ada rumusannya yang digunakan yaitu gain from investment dikurangi dengan cost of investment dibagi dengan cost of investment dikalikan 100% untuk mendapatkan persentasenya. Selanjutnya di metode keempat yaitu mengenai minimum attractive rate of return. Di sini biasanya merupakan sebuah masalah kebijakan yang diselesaikan oleh manajemen puncak suatu organisasi dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Untuk membentuk dasar MARR yang realistis ini, jenis biaya setiap sumber pendanaan harus dipahami dan diperkirakan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu mengenai pengumpulan dan pengolahan data dari feasibility study untuk PLTBG ini. Yang pertama yaitu mengenai parameter ekonomi dan asumsi umum. Jadi ini adalah dasar asumsinya, di mana asumsi umumnya mengenai kurs yaitu sebesar 14.300 yang diambil pada awal tahun 2021. Kemudian inflasi sebesar 5%, kemudian bunga 10%, tarif pajak untuk perusahaan 25%, selanjutnya depresiasi dan amortisasi masing-masing 15 dan 5 tahun.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembangkitan energi tahunan. Jadi listrik yang dihasilkan melalui pemanfaatan injeksi biogas ke mesin ini yaitu sebesar 1 megawatt elektrik dan menyediakan daya bersih untuk diekspor ke utility, dalam hal ini PLN, kurang lebih 7.410 megawatt hour per tahunnya. Jadi beberapa informasi mengenai produksi listrik ini. Yang pertama yaitu ada injeksi biogas sebesar 100% dimanfaatkan, kemudian efisiensi mesin 39%, kemudian yang paling penting adalah jam operasional tahunan yaitu 7.884 jam, sedangkan total yang dijual ke PLN yaitu sekitar 7.410 megawatt hour per tahun. Kemudian data selanjutnya yaitu biaya investasi. Nah, di sini perkiraan dari biaya investasi ada 2 komponen besar, yaitu biaya EPC dan biaya non-EPC. Jadi ada beberapa parameter yang digunakan. Yang pertama yaitu total biaya EPC kurang lebih 33,66 miliar rupiah, sedangkan biaya non-EPC-nya sebesar 7,19 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan biaya investasi adalah 40,85 miliar rupiah. Kemudian di sini dari hasil pengolahan didapatkan ada minimum attractive rate of return-nya 10%, ditetapkan 10%. Selanjutnya ada cash flow, di mana cash flow ini mulai dari tahun ke-0 hingga tahun ke-20 selama masa investasi. Nah, di situ ditunjukkan ada biaya investasi dan biaya pemasukan tahunan atau selisih dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran tiap tahun. Kemudian selanjutnya hasil yang diperoleh dari analisis ini adalah NPV, yaitu didapatkan NPV sebesar 2.777, maaf saya ulangi, sebesar 2.777.242.263 rupiah. Selanjutnya adalah IRR, yaitu diperoleh sebesar 11,01%. Kemudian ROE-nya diperoleh sebesar 35,25%. Selanjutnya adalah payback period. Nah, di sini dari cash flow yang dilakukan, dihitung, nah itu didapatkan payback period tepat di tahun ke-17 dari periode investasi dengan arus kas positif kurang lebih 152 juta rupiah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ganda. Terima kasih, Saudara Rizky. Saya akan melanjutkan untuk analisis dan interpretasi data. Yang pertama mengenai analisis ketersediaan limbah POME. Sebagaimana tadi sempat disampaikan bahwa pabrik kelapa sawit yang menjadi objek studi kelayakan ini memiliki kapasitas 30 ton TBS per jam, di mana dalam 1 tahun volume tandan buah segar atau TBS yang terkumpul kira-kira 135 juta ton. Lalu kemudian POME yang dihasilkan mencapai 101.000 meter kubik per tahun. Lalu kemudian beberapa parameter kimia seperti chemical oxygen demand yang kemudian nanti berpengaruh kepada prioritas dan juga produksi biogas secara teoritis, yang pada akhirnya dapat dikalkulasikan berapa besar energi yang dapat dihasilkan, yakni sebesar 17,7 juta kilowatt hour thermal per tahun. Lalu dari daya thermal teoritis ini akan dihitung berapa kapasitas gas engine yang dapat dibangun. Dari hasil perhitungan untuk feasibility study ini kira-kira untuk 1 megawatt elektrik gas engine itu sudah cukup biogas dari pabrik kelapa sawit ini. Jadi ketersediaan limbah POME itu cukup untuk memenuhi kebutuhan
pembangkit listrik biogas sebesar 1 megawatt elektrik. Selanjutnya, analisis harga jual listrik. Pendekatan harga jual listrik yang dilakukan adalah pendekatan berbasis biaya atau cost base. Sehingga perlu diidentifikasi semua biaya-biaya yang timbul ketika membangkitkan energi listrik. Ada beberapa asumsi penting. Yang pertama mengenai jam operasi, kami mengasumsikan sebesar 7.884 jam per tahun atau kira-kira 90% availability faktornya. Dari jam ini, kita kemudian bisa menghitung produksi energi listrik gross-nya kira-kira sebesar 7.884 megawatt hour per tahun dan umur ekonomis dari pembangkit pada usia 20 tahun. Kemudian dihitung komponen-komponen harganya, ada 4 komponen yang terdiri dari komponen A dan B yang merupakan biaya tetap, lalu komponen C dan D yakni biaya variabel. Yang pertama komponen A yaitu biaya pengembalian investasi, di mana di sini didapatkan capital recovery faktornya sebesar 11,7%, yang kemudian kalau kita hitung ke rupiah per KWH-nya, itu diperoleh komponen A sebesar Rp669. Kemudian komponen B merupakan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang bersifat tetap. Diperoleh nilai komponen B Rp514 per kilowatt hour. Sementara komponen C yang merupakan nilai bahan bakar itu tidak ada, karena sebagaimana kita tahu, PLT biogas ini hanya memanfaatkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Jadi tidak ada keperluan bahan bakar yang lain pada pembangkit ini. Lalu komponen yang terakhir, komponen yang paling kecil, yakni biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang bersifat variabel, di mana dari hasil kalkulasi untuk umur ekonomi selama 2 tahun, diperoleh nilai komponen D sebesar Rp119 per KWH. Nah, kalau komponen A, B, dan D ini dijumlahkan, maka diperoleh total biaya produksi itu sekitar Rp1.303 per KWH. Dan kalau kita mengasumsikan profitnya sebesar 10% sampai dengan 20%, maka diperoleh harga jual listrik sekitar 1.433 hingga 1.570 per kilowatt hour. Nah, untuk analisa selanjutnya, analisa kelayakan proyek, kami menggunakan angka Rp1.570 per KWH untuk perhitungan harga jual listriknya. Berikut analisis kelayakannya, seperti tadi sudah disampaikan beberapa poin tentang parameter ekonomi. Sebuah proyek kami nyatakan layak apabila 3 komponen ini, yakni NPV lebih besar daripada 0, IRR-nya lebih besar daripada MAR, dan payback periodnya itu di bawah umur ekonomis atau di bawah lifetime-nya. Dari hasil analisis kami, diperoleh bahwa nilai NPV bernilai positif atau lebih besar dari 0, yakni sebesar 2,7 miliar. Lalu kemudian IRR-nya melebihi MAR 10%, yakni 11,1%. Lalu payback period, pengembalian modalnya atau mulai untung itu pada tahun ke-17, artinya masih di bawah umur ekonomis. Jadi dengan melihat 3 parameter ini kami nyatakan bahwa proyek ini layak secara ekonomis. Kemudian kami juga melakukan analisis sensitivitas harga listrik, di mana ada 3 variabel yang kami variasikan, yakni bunga, kurs, dan inflasi. Nah, dari hasil analisis, harga listrik itu ternyata paling sensitif terhadap perubahan kurs. Kalau kita lihat di tabel kurs ini, ketika kursnya naik 10% atau biaya listriknya itu menjadi 1.698, naik dari 157, di mana tingkat kenaikan tersebut sebesar 88% untuk kenaikan kurs sebesar 10%. Sementara variabel inflasi, kalau kita lihat yang berwarna kuning ini tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan harga listrik. Analisis sensitivitas selanjutnya adalah IRR. Hampir mirip dengan sensitivitas harga listrik tadi, pada IRR proyek juga yang paling berpengaruh itu adalah perubahan kurs. Jadi perubahan kurs membuat IRR berubah paling besar, yakni kalau kita lihat ketika kursnya di 10% lebih tinggi, yakni 15.730, maka nilai IRR itu naik dari awalnya 11,01 ke 11,95%. Artinya ada tingkat kenaikan 8,5%. Sementara inflasi
itu tidak terlalu berpengaruh dan bunga sama sekali tidak mempengaruhi. Lalu kesimpulan dari kondisi produksi pabrik kelapa sawit itu layak untuk membangkitkan listrik sebesar 1 megawatt. Kemudian secara ekonomis memiliki dengan biaya investasi 40,8 miliar itu dapat mencapai tingkat IRR sebesar 11,01%, ROI 35,25%, dan payback period selama tahun dan dinyatakan layak. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa harga listrik dan IRR proyek paling sensitif terhadap perubahan kurs. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.